warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi tentunya kita memiliki semangat ya. Kalau tidak ada semangat, semua Mati. Hah? Oke, jadi adik-adik sekalian, baik kita akan masuk di materi kita. Ini materi kita tentang praktikum pulang pada provinsi. Tapi sebelum kita akan melaksanakan kegiatan praktikum, nanti saya akan kasih materi dulu. Ke depannya beberapa menit saya akan kasih materi. Ya. Agar supaya jadi tidak terlalu bingung. Jadi karena ada di kegiatan praktikum sebentar nanti ada beberapa tahap ya. Pilar, selanjutnya instan dinamis, ya. Selanjutnya ada firewallnya, toh. Nah, selanjutnya ada manajemen bandwidthnya. Jadi itu ada di sekalian. Jadi itu yang akan kita belajarkan saat ini. Oke, di sini saya sudah menyediakan slide untuk adik-adik bisa lihat materi untuk praktikum pilihan pada mikrotik. Ini tentunya jika masih ada kekurangan nanti adik-adik lengkapi ya. Gitu. Jadi tugas kita adalah menggali sebanyak mungkin informasi sebelum informasi itu kita kelola. Jadi kita gali dulu. Kita gali dulu informasinya. Jangan misalkan begini, kita ada dalam posisi bawa mobil, toh. Tapi kita tidak tahu komponen apa saja yang ada di dalam mobil itu. Sedangkan kita posisinya bawa mobil. Kalau ditanya apa yang kau bawa itu, kau yang kendalikan mobil supaya dia bisa belok kiri belok kanan. Plus kalau kita tidak tahu itu kan, jadi sebelum kita berarti kita harus ketahui. Jadi adik-adik sekalian, di sini ada tujuan pembelajaran. Tetapi sebelum masuk di tujuan pembelajaran, tentunya di atasnya itu ada pengertian pilar. Ya, pilar. Jadi saya sudah periksa sebagian memang luar biasa, semua yang saya harapkan. Berarti dalam hal ini model pembelajarannya sudah ada perubahan. Yang dulunya mode pesawat, sekarang diganti modenya tuh. Nah, jadi mode bukan pesawat. Kalau mode pesawat di handphone itu berarti menonaktifkan ya jaringan, tapi ini tidak diaktifkan. Jadi sungguh luar biasa dari saya. Tentunya saya akan beri aplaus atau beri aplaus semua ya. Beri aplaus dulu. Nah, jadi apa namanya? Pas saya periksa semalam tuh itu yang diharapkan. Tapi jangan hanya dihafal, ya. Jangan hanya dihafal, tetapi kita mampu memahami. Ya. Jangan cuma dihafal. Kalau dihafal, kalau dia lupa, ya. Dulu kita hafal, cuma sudah lupa. Tapi kalau kita paham, memahami, maka kita tidak akan lupa. Di sini ada 4 tujuan, tidak lama. Ini saya sudah siapkan perangkatnya untuk kita praktik. Ada 5, nanti saya buat 5 kelompok. Nanti kedepannya kita akan ditambah lagi 1 fiber optik. Ya, tambah lagi 1 dengan fiber optik. Tapi kita tidak lagi menyambung kabel fiber optik, yang kita akan menggunakan kabel yang sudah tersambung. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran memahami konsep, mampu mengkonfigurasi pilar pada mikrotik
elektronik, memahami VLAN, trunking dan kun. Trunking dan melakukan testing konektivitas antar VLAN. Jadi sebentar tujuan kita di praktikum itu. Saya akan bawa tujuan ini ke kegiatan praktikumnya. Karena ini materi praktikum. Jadi sebelum kita melaksanakannya, saya akan kasih materi dulu untuk mengawali aktivitas praktikum kita. Di sini kita lihat ada beberapa keuntungan dari VLAN. Yang pertama, ada ini sudah jawab ya. Kembali saya ulangi lagi. Yang pertama adalah keamanan, manajemen trafik, efisiensi biaya dan fleksibilitas. 4. Jangan mengayal. Ya. Base. Pagi-pagi kalau Sumerenu. Jadi keuntungan VLAN secara garis besar itu ada 4. Jadi keamanannya, manajemen trafiknya, efisiensi biaya, selanjutnya fleksibilitas. Dari segi keamanan, isolasi trafik antar departemen atau pengguna. Manajemen trafiknya adalah kontrol benefit dan prioritas trafik per VLAN. Artinya kita mengeceknya berapa, contoh saja berapa pengguna yang menggunakan jalur A, jalur B, jalur C. Efisiensi biaya tentunya misalnya kita biasanya membutuhkan di server itu, di mikrotik servernya kita membutuhkan ada 20 port atau 20 ether. Akan tetapi ternyata dengan ini tas HP cuma bawa buku satu saja. Jadi dengan metode VLAN ini ternyata kita bisa mengurangi penggunaan alat. Karena dalam satu interface kita bisa membuat beberapa interface dengan metode namanya metode VLAN. Selanjutnya kalau mau tulis silakan, tapi di foto-foto itu sudah. Selanjutnya ini ada jenis-jenis VLAN. Jadi bisa lihat di bawahnya ada jenis-jenis VLAN. Ini ada 4 jenis VLAN. Yang pertama adalah data VLAN, voice VLAN, manajemen VLAN, dan multi VLAN. Ya. Untuk data VLAN di sini tentunya VLAN untuk trafik data pengguna. Penggunaannya itu ke komputer, laptop, dan server. Itu data VLAN. Sedangkan untuk voice ini biasanya kita menggunakan trafik VoIP. Masih ingat VoIP toh? Masih ingat VoIP? VoIP toh? Masih ingat VoIP? Voice Internet Protocol. Jadi itu ya. Jadi Voice Internet Protocol. Ini penggunaannya untuk voice VLAN ini itu dikhususkan kepada IP phone sama sistem telepon. Ya. Selanjutnya ada manajemen VLAN. Ini tentunya VLAN untuk manajemen perangkat. Penggunaannya kayak switch, router, dan monitoring. Untuk penggunaannya. Jadi untuk native VLAN itu VLAN default untuk untagged traffic tanpa VLAN tag. Jadi di situ di modul sebelumnya kan sudah dibahas apa itu VLAN tag atau apa VLAN untagged, gitu ya. VLAN tag dan VLAN untagged itu sudah di fotokopian yang saya kasih itu, keadaannya itu sudah ada. Dia harus karena begini adik sekalian, jangan kita pegang HP terus kita hanya ikut model saja karena teman kita di sana pegang HP, kita pegang HP. Terus kalau ada yang bertanya fungsi HP itu apa, kita tidak bisa menjelaskan. Di sistem operasinya di handphone itu apa, berapa media penyimpanannya, kameranya berapa megapiksel, belakang depan, dia toh ruang penyimpanan bisa tidak menggunakan internal menggunakan eksternal, ya toh begitu. Jadi biasanya juga kalau orang yang sudah paham, kalau datang di toko iPhone atau tanya
kita bisa lihat di situ ada spesifikasi atau itu contoh. Maka kenapa harus ada spesifikasi? Karena pengguna itu akan melihat itu berdasarkan kebutuhannya dan keuangannya. Gitu. Ya, saya bawa uang 1.500.000 ke toko handphone, dia akan menyesuaikan dengan uang 1,5 juta itu, dia akan lihat kebutuhannya. Biasanya 2 juta kameranya ada di bawah, tapi 1 juta unggulannya itu begitu, ada perbandingan sedikit. Yang 1,5 juta misalnya unggulnya di kamera, tetapi yang 2,5 juta unggulnya di media penyimpanan. Kameranya ada ini. Saya juga begitu. Ini 4 tahun HP saya, keunggulannya ada di kamera. Media penyimpanannya saya beli eksternal 100 GB. Jadi saya pasangkan, yang saya gunakan hanya eksternal untuk menyimpan video lebih banyak lagi. Tapi video begini kan habis itu saya hapus, buat. Karena yang penting sudah ada di YouTube. Jadi itu ada di sekalian. Selanjutnya pengantar saja ini untuk kita. Ini ada topologi ada di sekalian. Ini salah satu bentuk topologi ketika kita nantinya akan melaksanakan kegiatan praktikumnya. Ini ada mikrotik rotor di mana terhubung ke visi 1 pilar 10, visi 2 pilar 20, visi 3 pilar 10, visi 4 adalah pilar 20. Ini contoh saja karena nanti diubah ya saudara, di situ visi 3 visi 4 itu harus beda ID. Ya. Tapi kalau di jalur yang berbeda bisa kita buat. Misalnya begini, di interface 2 ada 2 buah pilar. Di interface 3 ada 2 buah pilar. Maksudnya ini. Jadi interface 1 mengarah ke gedung A. Di gedung A itu akan kita jadikan ada tiga komponen di mana memiliki ID 10, 20, 30. Tapi di interface 2 itu dibuat lagi di interface 3. Interface 3 itu maka di situ kita tempatkan dengan 10, 20, 30. Jadi mengenalinya tinggal mengenali di interface. Karena sebenarnya kita akan menggabungkan teknologi juga fiber optik di situ. Tapi tidak lagi menyambung, hanya langsung menggunakan HTB, TPA dan TPB. Nanti sebentar ada 5 kelompok karena di evaluasi nanti sampai di situ. Karena di luar sana ya sekalian, di luar sana itu teknologi yang banyak digunakan ya ini fiber optik, mikrotik, karena manajemen jaringannya itu ada di mikrotik semua. Adik-adik supaya lihat di kampung adik-adik itu kenapa tiba-tiba dapat wifi ada template-nya. Toh minta akun user dan password, ya kan? Atau ID pelanggan. Itu karena manajemennya ada di mikrotik. Mikrotik yang membantu untuk memanajemenkan suatu jaringan. Ini ada contoh, ini spesifikasi pilar. Pilar ID 10, 20, 30 ini contoh saja. Jadi untuk nanti dibuat, kita buat sebentar. Ingat ini ya. Jadi ingat ini nanti di praktikum juga sebentar. Jadi pilar ID 10, 20, 30, pilar 10 itu sales. Tahu itu sales? Sales itu apa? Sales itu apa?